Aku ingat pertama kali mencoba hal seperti ini, musik pelan mengalun di ruang tamu rumah keluarga Nata di kota Solo. Aku, Maya, baru saja menikah dengan Nata, pria yang selalu kuanggap penuh perhatian dan penuh kasih. Tapi malam itu, semuanya berubah. Aku duduk di sofa, mengenakan dress merah muda yang pas di badan, sepatu hak tinggi hitam yang baru kubeli di pasar Klewer, dan kalung mutiara kecil yang ibu hadiahi saat pernikahan kami. Semua terasa biasa saja sampai ayah Nata, Pak Surya, datang tanpa diduga. Pak Surya itu pria tua yang rapi, selalu mengenakan batik tulis Solo dengan kemeja putih di dalamnya. Wajahnya yang biasanya ramah malam itu tampak berbeda, penuh sesuatu yang sulit kuartikan. Dia bilang dia lupa sesuatu di rumah dan hanya akan menginap semalam. Aku merasa canggung, tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang aneh dalam diriku. Saat makan malam, aku berusaha bersikap biasa saja. Tapi Pak Surya mulai berbicara dengan nada lembut. Maya, kamu tahu, Nata itu pria yang baik, tapi kadang aku merasa dia takut kehilanganmu. Aku tertawa kecil, mencoba menghindari pembicaraan yang mulai terasa berat. Tapi dia melanjutkan, dia sering takut kamu bisa dapat yang lebih baik dari dia. Aku menatapnya, terkejut sekaligus bingung. Apa maksud Pak Surya? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Kamu istimewa, Maya. Kamu pantas dapat lebih dari Nata. Jantungku berdegup cepat. Pembicaraan kami berubah menjadi sebuah permainan, truth order, ala-ala yang dia usulkan untuk mencairkan suasana. Aku ragu, tapi penasaran. Pertanyaan pertama dari Pak Surya membuatku diam 1000 bahasa. Maya, pernahkah kamu ingin meninggalkan Solo dan hidup di tempat lain? Aku memilih, pas, sambil tersenyum kaku. Dia tertawa kecil. Kalau begitu, kamu harus bayar aku 100.000 rupiah. Aku buru-buru mengeluarkan uang dari dompet, tertawa gugup. Permainan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika gilirannya, Pak Surya bertanya, pernahkah kamu tertarik pada seseorang yang seharusnya tidak kamu sukai? Jantungku hampir berhenti. Aku tahu itu jebakan, tapi aku tak bisa mengelak. Permainan berlanjut, dan aku harus melakukan tantangan yang membuatku merasakan getaran aneh di tubuh. Ketika aku harus mencari gula di dapur dengan mata tertutup, tangan Pak Surya yang memegang bahuku terasa berbeda, tidak seperti sentuhan biasa. Lalu datang pertanyaan paling berani, apa posisi favoritmu saat kamu bersama seseorang? Aku terdiam, wajahku memerah, tapi aku menjawab seadanya. Pak Surya tersenyum penuh arti, dan menuntut aku meniru posisi itu dengannya, atau membayar 2 kali lipat. Ketegangan memenuhi ruangan. Aku tahu aku telah melewati batas. Tapi ada yang lebih mengejutkan, dia mengeluarkan uang 500.000 rupiah dan meletakkannya di meja. Kalau kamu lakukan ini, aku yang bayar kali ini. Aku berdiri, tubuhku gemetar, berjalan mendekat. Aku duduk di pangkuannya, dan dalam sekejap semua yang kupikirkan tentang kesetiaan dan keluarga hancur. Bibirnya menyentuh bibirku, dan dunia kami berubah selamanya. Ketika semuanya usai, aku duduk di lantai, meremas lututku, merasakan hati yang hancur berkeping-keping. Bayangan Nata muncul dalam pikiranku, matanya yang penuh kepercayaan dan harapan kini terasa seperti pengkhianatan yang sulit diterima. Pak Surya mencoba mendekatiku lagi malam itu, tapi aku menolak. Ada jarak yang tak bisa dijembatani antara kami. Aku tahu, ini bukan sekadar kesalahan kecil, ini luka mendalam yang mungkin tak pernah sembuh. Nata belum tahu apapun, tapi aku tahu kami tak akan pernah sama lagi. Mungkin kalian bertanya, siapa yang salah? Aku?
Pak Surya? Atau Nata? Jawabannya rumit, karena kami semua yang bertanggung jawab. Semua pilihan kami telah menghancurkan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri, keluarga. Aku bertanya padamu, pernahkah kamu melewati batas yang tak seharusnya? Apa yang akan kamu lakukan jika rahasia itu mengancam segalanya yang kamu cintai? Tapi cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang Pak Surya sembunyikan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya kembali. Apa rahasia gelap Pak Surya? Akankah Maya dan Nata bisa memperbaiki semuanya? Nantikan kisah selanjutnya. Hari berikutnya, suasana di rumah Pak Surya terasa aneh, seperti udara yang berat sebelum hujan badai. Aku, Maya, masih mengenakan blus putih tipis yang membalut tubuhku dengan lembut, rok batik selutut yang elegan, dan gelang emas kecil yang melingkar di pergelangan tangan kanan, hadiah ulang tahunku dari Nata tahun lalu. Tapi senyumku dipaksakan. Aku mencoba menghindari tatapan Pak Surya yang kini terasa penuh arti, seperti dia menyimpan rahasia yang membuatnya gelisah. Aku duduk di teras belakang sambil menyesap teh manis hangat yang baru saja dibuat oleh Embok Sri, pembantu rumah tangga yang sudah seperti ibu kedua bagiku. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi pikiranku terus berputar, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Maya, kamu baik-baik saja. Suara lembut Nata tiba-tiba memecah lamunanku. Nata datang dengan kemeja lengan panjang warna biru muda, celana panjang kaki, dan sepatu loafers coklat yang selalu dia pakai saat santai di rumah. Wajahnya polos, tapi aku bisa melihat ada kekhawatiran yang tersimpan di balik tatapannya. Aku tersenyum kecil. Iya, Nak. Cuma capek aja. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Aku tahu ada yang tidak beres. Ayahku juga aneh belakangan ini. Aku menelan ludah, sulit berkata apa-apa. Nata melanjutkan, kamu tahu, aku cuma mau kamu bahagia, Maya. Jangan pernah ragu bercerita padaku. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa seperti terkunci rapat. Aku takut jika aku buka semuanya akan hancur. Tapi aku juga tak bisa terus menyimpan beban ini sendiri. Aku harus mencari cara untuk keluar dari kekacauan yang aku buat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Jangan percaya semuanya yang kamu lihat dan dengar di rumah Surya. Ada yang lebih gelap dari yang kamu kira. Aku mengerutkan dahi, suara detak jantungku semakin cepat. Aku menatap Nata, yang masih memegang tanganku dengan erat. Nata, aku harus bicara sesuatu padamu, tapi aku takut. Dia tersenyum kecil. Kita hadapi bersama, Maya. Apapun itu. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut, suara pintu depan terbuka. Pak Surya masuk dengan langkah berat, membawa tas kerja dan wajah yang lebih serius dari biasanya. Dia menatap kami berdua, matanya tajam seperti ingin membaca isi pikiranku. Sudah waktunya kita bicara, katanya pelan tapi tegas. Malam itu, aku sadar bahwa rahasia yang tersembunyi bukan hanya tentang kami berdua. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi keluarga kami sampai ke akar-akarnya. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tengah, mengenakan gaun hitam sederhana dengan potongan leher sedikit rendah, memperlihatkan kalung kecil berbandul bulan sabit, simbol harapan yang aku pegang erat. Pak Surya duduk di hadapanku, wajahnya redup oleh lampu temaram. Maya, suaranya berat, apa kamu siap mendengar kebenaran yang selama ini aku sembunyikan? Aku mengangguk pelan, napasku tertahan, hati berdebar menunggu apa yang akan dia ungkapkan. Tapi sebelum dia buka mulut, telepon di meja berdering nyaring, memecah keheningan.
Pak Surya menoleh dan mengangkatnya, lalu wajahnya berubah, ada ketakutan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang pengakuan, tapi juga tentang bahaya yang mulai mengintai. Siapa yang menelepon Pak Surya? Apa rahasia gelap yang akan terungkap? Suasana semakin menegangkan, dan aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu gantung yang berayun pelan. Aku, Maya, masih duduk dengan gaun hitam sederhana yang membalut tubuhku, rambut panjang tergerai rapi di punggung. Tanganku gemetar sedikit saat melihat wajah Pak Surya yang berubah tegang setelah telepon itu. Suaranya berbisik saat ia menutup panggilan, "Maya, ini lebih serius dari yang kau bayangkan." Aku mengerutkan alis, menahan rasa penasaran dan kecemasan. Pak Surya berdiri lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap taman kecil di halaman rumah. Jas batik kelir coklat yang ia kenakan tampak kusut, seperti beban berat menghimpit pundaknya. Dulu, sebelum kamu dan Nata menikah, aku pernah melakukan sesuatu yang salah. Kesalahan yang aku sembunyikan selama bertahun-tahun, katanya dengan suara dalam. Ada orang yang ingin memastikan aku membayar kesalahan itu. Aku menelan ludah, tubuhku tegak tapi jantungku seperti dipukul-pukul. Detik itu aku ingin menertawakannya, tapi suasana terlalu berat. "Pak Surya, apa maksud Bapak? Apa ini ada hubungannya dengan kita?" tanyaku, suaraku lirih. Dia menoleh, matanya yang biasanya teduh kini penuh kecemasan. "Ini bukan cuma tentang keluarga kita, Maya. Ada pihak-pihak yang tidak suka aku dan Nata dekat dengan orang-orang tertentu. Aku tidak bisa jelaskan semuanya sekarang, tapi kamu harus berhati-hati." Aku merasa seperti masuk ke dalam film thriller yang tiba-tiba berubah nyata. Mbok Sri yang tiba-tiba masuk membawa nampan berisi kopi hangat dan kue klepon, mencoba mencairkan suasana. Tapi aku hanya bisa tersenyum getir, menatap lingkunganku yang tiba-tiba terasa asing. Nata masuk ke ruang tamu, mengenakan kaos polos dan celana jeans, wajahnya penuh tanda tanya. "Ada apa? Kenapa suasana tiba-tiba serius?" Pak Surya menghela napas, "Nata, kamu harus tahu sesuatu. Ada risiko besar yang mengintai keluarga kita. Aku tak ingin kamu dan Maya terlibat." Aku berdiri, menyentuh tangan Nata pelan, "Kita harus hadapi ini bersama. Aku tidak akan lari." Nata menggenggam tanganku erat, aku juga. Apapun yang terjadi. Tiba-tiba suara ketukan pelan di pintu membuat kami semua terkejut. Pak Surya melangkah pelan ke pintu, membuka sedikit dan terlihat seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam berdiri di ambang pintu, wajahnya tertutup topi dan kacamata hitam. "Pak Surya, kita perlu bicara." Suara pria itu berat dan penuh misteri. Aku menahan napas, menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang tak terduga. Bahaya bukan hanya bayangan, tapi nyata di depan mata kami. Siapakah pria misterius itu? Apa yang ingin dia bicarakan dengan Pak Surya? Rasa takut dan penasaran semakin memuncak di tengah gelapnya malam Solo. Pintu terbuka perlahan, dan aku, Maya, bisa melihat pria itu berdiri tegap di ambang, mengenakan jaket kulit hitam lusuh dan topi fedora yang menutupi separuh wajahnya. Kulitnya agak gelap, tanda sering bekerja di bawah terik matahari, dengan bekas luka samar di pipi kiri yang membuat penampilannya semakin misterius. Dia menatap tajam ke arah Pak Surya, lalu beralih kepada kami yang berdiri di belakangnya. "Pak Surya, aku bawa pesan penting. Ada pihak yang mulai bergerak lebih dekat. Waktu kita semakin sempit," ucapnya dengan suara berat dan bergetar. Suaranya seperti menggema di ruang tamu yang sunyi. Pak Surya mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam. "Kamu yang biasa aku percaya untuk urusan ini, Jaya?" tanyanya lirih.
Pria itu mengangguk, lalu menoleh ke arahku dan Nata. Ini bukan urusan kalian, tapi mulai sekarang, waspadalah. Jangan lakukan sesuatu yang berisiko. Aku merasakan udara semakin berat, napasku tercekat. Nata menggenggam lenganku erat, seolah ingin memastikan aku tetap aman. Aku mengenakan blus putih yang agak terbuka di bagian kerah, memperlihatkan kalung kecil berbentuk bulan sabit yang selalu aku pakai sebagai pelindung diri. Jaya melangkah masuk, duduk di kursi kayu antik di sudut ruangan, lalu mengeluarkan selembar kertas lusuh dari dalam saku jaketnya. Ini surat peringatan. Kalau kalian tidak hati-hati, keluarga kalian bisa hancur sebelum kalian sadar. Pak Surya mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Aku melihat ada tulisan tangan yang hampir tak terbaca, dan stempel merah yang menakutkan. Mereka tahu kita di sini, bisik Pak Surya, matanya berkaca-kaca. Aku menatap Nata, yang wajahnya berubah tegang. Kita harus apa, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya menarik napas dalam, lalu berdiri. Kita harus bersiap. Aku akan menghubungi beberapa orang yang bisa membantu. Tapi yang paling penting, kalian harus tetap bersama, jangan biarkan rahasia ini memisahkan kalian. Aku menatapnya lama, merasakan gelombang perasaan yang bercampur aduk, takut, penasaran, dan anehnya, sedikit gairah yang tak bisa aku jelaskan. Tanganku yang gemetar kusap halus, mencoba mengendalikan diri. Tiba-tiba, Jaya berdiri dan berjalan ke arah pintu. Aku akan pergi dulu, tapi aku akan kembali membawa kabar. Hati-hati, Maya. Jangan percaya siapapun selain keluargamu. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Nata menarik napasku. Maya, kita akan melewati ini bersama, aku janji. Aku tersenyum pahit, tapi dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan dari badai yang akan kami hadapi. Siapakah mereka yang mengancam keluarga Pak Surya? Apa rahasia gelap yang harus kami hadapi? Ketegangan semakin memuncak di tengah malam yang sunyi di Solo. Malam itu, aku duduk di kamar tidur kami di lantai atas rumah Pak Surya, mengenakan piyama sutra berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulitku. Rambutku tergerai acak-acakan, dan kalung bulan sabit kecil yang selalu kuanggap pembawa keberuntungan berkilauan saat lampu meja belajar menyinari sudut ruangan. Aku menatap kosong ke jendela yang memperlihatkan langit malam Solo yang pekat, sementara suara jangkrik bersahutan di luar. Nata duduk di sampingku, mengenakan kaos hitam dan celana pendek, wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Maya, aku tahu ini berat. Tapi kita harus jujur satu sama lain, katanya lembut sambil menggenggam tanganku. Aku menelan ludah. Nata, aku harus bilang sesuatu tentang malam itu dengan ayahmu. Suaraku bergetar, dan aku menundukkan kepala. Aku merasa bersalah, tapi aku juga bingung dengan perasaanku. Dia menatapku lama, lalu pelan berkata, aku juga punya rahasia, Maya. Sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu. Aku menatapnya penasaran, jantungku berdebar tak karuan. Nata menghela napas panjang, lalu membuka kisah masa lalunya yang tak pernah aku tahu. Dulu, aku pernah dekat dengan seseorang di Jakarta, tapi aku takut itu akan menyakiti kamu. Aku menyembunyikannya karena aku ingin memulai yang baru bersamamu. Aku terkejut, tapi juga merasakan beban yang sama kami pikul. Jadi, kita berdua menyimpan rahasia besar dari satu sama lain, tanyaku sambil tersenyum getir. Dia tertawa kecil, sepertinya iya. Tapi sekarang saatnya jujur dan saling percaya. Kami berdua saling berpandangan, udara di kamar itu terasa hangat dan penuh kelegaan. Namun,
Tiba-tiba suara ketukan pelan di pintu membuat kami terkejut. Aku berdiri, mengenakan gaun tidur tipis berwarna krem, langkahku ringan tapi hati penuh kecemasan. "Siapa?" tanyaku pelan. Suara Pak Surya terdengar dari luar. "Maya, Nata, aku perlu bicara. Ini penting." Kami berdua saling pandang dan segera turun ke ruang tengah. Pak Surya berdiri dengan wajah serius, membawa amplop coklat tebal di tangannya. "Ini surat dari seseorang yang mengaku mengenal masa laluku. Mereka mengancam akan membuka semuanya ke publik jika aku tidak menyerahkan sesuatu." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto lama Pak Surya yang sedang bersama seorang wanita asing, wajahnya tertutup bayangan. Ada juga catatan singkat yang mengatakan, kebenaran akan terungkap. Nata memandang ayahnya dengan tatapan penuh tanya, "Apa ini benar, Pak?" Pak Surya menunduk, "Ya, ada bagian dari hidupku yang tak pernah aku ceritakan pada kalian. Dan sekarang, masa lalu itu mulai mengejar. Aku merasakan darahku berdesir, dan di balik ketakutan itu, ada dorongan aneh yang membuatku ingin melindungi keluarga ini, meski dengan cara yang tak terduga." Apa rahasia masa lalu Pak Surya yang tersembunyi? Siapakah wanita misterius dalam foto itu? Dan bagaimana aku, Maya, harus menghadapi kenyataan yang semakin rumit ini? Pagi itu, sinar mentari yang masuk lewat jendela kamar membuat debu-debu kecil menari di udara, tapi hatiku, Maya, terasa berat seperti batu. Aku mengenakan kebaya encim berwarna krem yang lembut, dipadukan dengan kain batik tulis dari Pekalongan yang membalut pinggangku rapi. Sepasang anting-anting emas kecil berkilauan di telingaku, hadiah dari ibu mertua, menambah kesan anggun meski pikiranku kacau. Aku duduk di meja makan, menyeruput kopi hitam pahit yang Embok Sri buat, mencoba menenangkan gelombang perasaan yang berkecamuk. Nata duduk di seberang, mengenakan kemeja batik lengan pendek warna coklat muda, wajahnya tampak serius tapi penuh perhatian. "Bagaimana kalau kita cari tahu siapa yang mengirim surat itu?" ucapku pelan, mencoba menawarkan solusi. "Kalau kita diam terus, masa lalu itu bisa menghancurkan semuanya." Nata mengangguk. "Aku setuju. Kita harus mencari tahu siapa yang ingin mengacaukan keluarga kita." Kami memutuskan untuk bertanya pada Jaya, pria misterius yang kemarin datang ke rumah. Aku mengganti kebaya dengan blus putih dan celana panjang hitam agar terlihat lebih santai saat pergi ke kedai kopi tempat dia biasa nongkrong di kawasan Pasar Gede. Ketika kami tiba, Jaya sudah menunggu di sudut kedai, mengenakan jaket kulit hitam dan topi fedora yang menjadi ciri khasnya. Wajahnya tetap serius saat melihat kami datang. "Jaya, kami perlu bantuanmu. Ada yang mengancam keluarga kami." "Apa kamu tahu siapa mereka?" tanya Nata langsung. Jaya menarik napas panjang, "Ini bukan hanya soal masa lalu Pak Surya. Ada organisasi yang ingin menguasai tanah dan bisnis keluarga di Solo dan sekitarnya. Mereka rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuan." Aku tersentak, membayangkan betapa dalamnya masalah ini. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyaku, suara sedikit bergetar. Jaya menatap aku dan Nata bergantian. "Kalian harus tetap bersama. Jangan biarkan mereka memecah belah kalian. Dan yang paling penting, kalian harus waspada terhadap orang-orang di sekitar kalian. Ada yang mungkin berpura-pura membantu, tapi sebenarnya mengintai." Aku menatap matanya serius. "Jaya, bolehkah aku tanya sesuatu? Apa kamu pernah merasa takut?" Dia tersenyum tipis. "Takut itu manusiawi, Maya. Tapi kalau takut membuatmu berhenti bergerak, itu yang berbahaya." Kami berterima kasih dan berjanji akan berhati-hati. Saat kembali ke rumah, aku melihat Nata menatapku dengan penuh perhatian, dan aku tahu kami harus kuat,
apapun yang terjadi. Namun, saat aku membuka pintu rumah, ada amplop putih tergeletak di depan pintu. Tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan, "Aku tahu rahasiamu, Maya." Hati-hati. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu ini baru permulaan. Siapa yang mengancam Maya? Apa rahasia yang mereka ketahui? Dan bagaimana aku dan Nata akan melangkah menghadapi bahaya yang semakin dekat? Malam itu, aku duduk di depan cermin meja rias, mengenakan gaun satin berwarna burgundi yang memeluk lekuk tubuhku dengan elegan. Sepasang anting-anting permata merah yang berkilauan menggantung indah di telingaku, dan rambut hitamku kugulung rapi ke atas, memperlihatkan leher jenjang yang terasa sedikit bergetar oleh kegelisahan. Tanganku yang halus menggenggam surat ancaman yang tadi kuterima, sambil mataku menatap bayangan diri sendiri yang tampak rapuh namun berusaha tegar. Nata masuk ke kamar, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku, wajahnya penuh kekhawatiran. "Maya, kamu baik-baik saja?" Surat itu, suaranya terputus, seolah takut menyakiti perasaanku. Aku menghela napas, aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi aku merasa mereka tahu sesuatu tentangku. Sesuatu yang aku sendiri belum sepenuhnya pahami. Dia duduk di tepi tempat tidur, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Kita akan cari tahu bersama. Jangan biarkan ketakutan ini menguasai kita." Aku tersenyum lemah, tapi di dalam hatiku, rasa takut dan penasaran berputar seperti badai. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku melihat layar, nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. "Halo," suaraku pelan. Suara berat dan berbisik terdengar di ujung sana. "Maya, aku tahu rahasiamu. Jika kau ingin semuanya tetap aman, jangan coba-coba membuka masa laluku." Jantungku seakan berhenti berdetak. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanyaku dengan suara gemetar. "Tunggu saatnya, dan jangan bermain api." Suara itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan nada ancaman yang menusuk. Aku menatap Nata yang berdiri di pintu kamar, wajahnya berubah tegang. "Maya, kita harus waspada. Ini bukan hanya tentang keluargamu atau ayahku, tapi sesuatu yang lebih besar." Aku berdiri, menatap wajahnya yang penuh tekad, dan berkata, "Aku tidak akan mundur, Nata. Kita harus hadapi ini bersama, walau apapun risikonya." Namun, di balik keberanian itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rahasia dalam diriku yang belum aku ungkap, sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari semua masalah ini. Siapakah suara misterius itu? Rahasia apa yang tersembunyi dalam masa laluku? Dan bagaimana aku akan menghadapi ancaman yang semakin mendekat? Sore itu, aku berdiri di tepi Sungai Bengawan Solo, mengenakan dress batik modern warna biru laut yang membelai lembut tubuhku, dengan sandal tali tipis berwarna coklat muda yang memperlihatkan kakiku yang ramping. Angin sore menyapu rambut panjangku yang tergerai, membawa aroma khas air sungai dan daun kering. Aku memandang jauh ke arus yang tenang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Nata duduk di bangku kayu tak jauh dariku, memakai kemeja linen putih dan celana chino krem, tampak santai tapi matanya penuh perhatian. "Maya, aku tahu semua ini berat, tapi kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus cari tahu siapa yang mengancam kita," katanya serius. Aku mengangguk, aku setuju. Tapi aku juga takut, Nata. Takut kalau rahasia yang aku simpan selama ini malah jadi bumerang. Dia menoleh, menatapku dengan tatapan hangat. "Maya, aku mencintaimu apa adanya. Rahasiamu bukan alasan untuk menjauh,
malah semakin membuatku ingin melindungimu. Aku tersenyum kecil, hatiku sedikit terobati. Tapi tiba-tiba, suara notifikasi ponsel kami berbunyi bersamaan. Aku mengambil ponsel dan melihat sebuah video pendek yang dikirim dari nomor anonim. Video itu memperlihatkan sosok wanita muda dengan wajah tertutup, berdiri di depan rumah Pak Surya. Dia memegang sebuah amplop coklat, lalu meletakkannya di bawah pot bunga di teras depan. Suara angin dan langkah kaki terdengar samar. Aku menelan ludah, itu di rumah kita. Nata segera berdiri, kita harus periksa. Jangan sampai kita lengah. Kami bergegas pulang, langkah kami cepat dan napas mulai terengah. Saat sampai di rumah, suasana tampak biasa, tapi aku merasakan ada sesuatu yang mengintai. Aku mengenakan blus putih dengan lengan panjang tipis yang sedikit tembus pandang, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggang. Kami mencari di bawah pot bunga yang ada di teras. Tangan gemetarku meraih amplop coklat yang sama persis dengan yang pernah kami terima sebelumnya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat foto lama yang memperlihatkan seorang pria dan wanita sedang berdebat sengit, dengan latar belakang kantor tua di Solo. Ada juga selembar kertas berisi pesan, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Jangan coba mengungkap, atau semuanya akan hancur. Nata memandangku serius, Maya, kita harus waspada. Ini bukan hanya soal keluarga, tapi ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Aku menggenggam tangannya erat, aku siap, Nata. Kita hadapi bersama, apapun yang terjadi. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa setiap langkah membawa bahaya yang semakin dekat. Dan sesuatu yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu mulai bangkit, siap menghancurkan segalanya. Siapakah pria dan wanita dalam foto itu? Apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik masa lalu keluarga Pak Surya? Dan bagaimana aku dan Nata akan bertahan menghadapi ancaman yang terus membayangi? Malam itu, rumah Pak Surya terasa sunyi dan penuh ketegangan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar utama, mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan kecil di sisi paha yang memperlihatkan lekuk kakiku yang halus. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah marun menghiasi kakiku, dan anting-anting berlian kecil berkilauan saat lampu kamar menyinari wajahku yang penuh kecemasan. Rambutku yang hitam pekat tergerai dengan lembut di punggung, menambah kesan anggun sekaligus misterius. Nata duduk di sofa ruang tamu, mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam, wajahnya serius namun penuh perhatian. Aku tahu dia juga merasakan beban yang sama beratnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuatku terkejut. Aku membuka pintu dan menemukan seorang pria muda, mengenakan jas hitam dan membawa amplop coklat. Wajahnya tampan dengan mata tajam, tapi ada aura misterius yang sulit aku jelaskan. Maya, aku punya sesuatu yang harus kau lihat, katanya dengan suara rendah. Aku mengambil amplop itu, jantungku berdegup kencang. Di dalamnya terdapat kumpulan surat dan foto-foto lama yang memperlihatkan pertemuan rahasia antara Pak Surya dan beberapa orang tak dikenal. Salah satu foto menunjukkan ayah Nata sedang bersalaman dengan pria asing di sebuah gudang tua. Nata berdiri dan membaca surat-surat itu dengan seksama. Ini bukti bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan ayahku, katanya pelan. Mereka mencoba mengendalikan bisnis keluarga dan mungkin juga masa lalumu, Maya. Aku merasakan campuran ketakutan dan kemarahan. Kenapa mereka melakukan ini? Apa aku dan keluargamu hanya pion dalam permainan mereka? Pria muda itu mengangguk. Kalian harus waspada. Ada orang yang tidak ingin rahasia ini terbongkar, dan mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kalian. Aku menatap Nata. Kita harus melindungi keluarga kita. Tidak peduli apapun risikonya.
Dia menggenggam tanganku dengan erat. Kita bersama dalam ini, Maya. Kita akan hadapi semuanya. Namun, saat kami berbicara, lampu tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti rumah, dan suara langkah kaki samar terdengar dari luar. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu bahwa malam ini, bahaya semakin dekat. Siapakah pria misterius yang datang membawa surat itu? Apa yang akan terjadi saat kegelapan menyelimuti rumah kami? Dan apakah kami bisa bertahan menghadapi ancaman yang semakin nyata? Gelap menyelimuti rumah tua Pak Surya, hanya cahaya redup dari lilin yang berdetak di meja ruang tamu. Aku, Maya, berdiri di tengah ruangan dengan gaun hitam yang membalut tubuhku, bagian lehernya terbuka sedikit memperlihatkan garis leher yang halus dan kalung kecil berbandul bulan sabit yang kini terasa seperti satu-satunya pelindungku. Sepatu hak tinggi merah marun yang kukenakan tadi malam kini tergeletak di sudut, seolah mengingatkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Suara langkah kaki semakin mendekat, bergema di lorong panjang rumah. Nata memegang tanganku erat, wajahnya tegang namun penuh keberanian. Maya, kita harus tetap bersama, bisiknya. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras, dan sosok bayangan muncul di ambang. Pak Surya berdiri di sana, wajahnya kusut, mata penuh kepedihan dan penyesalan. Aku harus jujur, Maya, suaranya serak. Semua yang terjadi adalah akibat kesalahanku. Masa laluku, rahasia yang aku sembunyikan, kini menghancurkan kita. Aku menatapnya, air mata menetes perlahan. Pak Surya, kenapa Bapak tidak pernah bilang dari awal? Semua ini bisa kita hadapi bersama. Dia menggeleng. Aku takut kehilangan kalian. Tapi sekarang aku sadar, kejujuran adalah satu-satunya jalan. Nata melangkah maju, memeluk ayahnya erat. Kita keluarga, Pak. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Namun, di balik kelegaan itu, aku merasakan sebuah bisikan halus di telingaku, seperti suara dari masa lalu yang belum selesai. Maya, kamu belum tahu segalanya. Seketika, jendela di belakang kami pecah berkeping-keping, angin malam membawa dingin menusuk tulang. Lampu menyala kembali, memperlihatkan wajah seorang wanita muda berdiri di sana, mata tajam memancarkan kebencian. Ini belum berakhir, katanya dingin. Aku akan kembali, dan kau tidak akan mampu melarikan diri dari kebenaran. Aku menggenggam tangan Nata lebih erat, hati berdegup kencang. Malam ini, kami telah melewati badai, tapi badai lain sudah menanti di ujung jalan. Siapakah wanita misterius itu? Rahasia apa yang masih tersembunyi? Dan bagaimana nasib keluarga kami selanjutnya? Kisah ini belum berakhir.